memang pada akhirnya memang harus enjoy your life. Cuma yang pertama itu jangan terburu-buru sama actionnya. No instant thing, ya nggak ada yang namanya instan ya. Biar bisa beraktivitas sehat, fit gitu kan. Kalau saran dari saya, yang penting jangan mager aja sih. Oke. Jadi kita bisa tinggal di kompleks perumahan gitu ya, ke rumah tetangga atau teman yang satu kompleks nggak usah lah bawa sepeda motor, bisa sepeda atau malah jalan kaki. Balik lagi di Amal Bastian Talk. Kalau teman-teman yang biasanya doyan lari, doyan nge-gym, doyan hidup sehat, ini udah paham betul kan bagaimana memilih makanan, pola makan teratur, kemudian olahraga teratur, istirahat juga teratur, cukup lebih tepatnya. Namun ada juga dari teman-teman kita yang saking getolnya pengen mencapai goalnya mereka, misalkan badan ideal, muscle, six pack, akhirnya melakukan segala cara agar itu semuanya terwujud, tercapai, padahal dia lupa gitu kan. Badan itu punya sirenenya sendiri untuk mengetahui apakah badan saya sehat atau enggak, siap menerima otot yang six pack atau tidak. Ini biasanya terjadinya di masyarakat urban. Kalau untuk teman-teman yang mungkin memiliki hal yang atau pengalaman yang sama seperti yang terjadi di sekitar kita, saya pun juga pernah merasakan seperti itu gitu kan. Ngotot banget pengen badan bagus, tapi ujung-ujungnya sakit. Ya, masuk rumah sakit, kemudian kekurangan gizi. Aduh, pernah sampai malnutrisi juga loh saya itu. Kalau punya pengalaman yang sama, maka dari itu teman-teman harus nonton vlog kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup sehat masyarakat urban bersama seorang weight loss mentor. Kalau ngomongin penurunan berat badan, kayaknya banyak program yang ditawarkan. Apakah hari ini kita punya program yang berbeda dari seorang Mas Aziz Khan Ardian? Halo Mas, apa kabar? Ya. Terima kasih. Kabar baik Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Aziz Khan Ardian, panggilannya Mas Aziz aja. Weight loss mentor. Kalau ngomongin soal weight loss mentor Mas Aziz, ada beberapa hal yang mungkin beberapa teman viewers gitu ngerasa aku udah pol-polan nih olahraganya, pol-polan dietnya, tapi kok badan gini-gini aja. Ini ya masih overweight lah. Nggak sesuai dengan keinginannya gitu. Belum tercapai goalnya. Betul. Gitu. Itu kenapa kayak gitu tuh? Jadi gini, penurunan berat badan itu kan masyarakat pada umumnya lah ya. Fokusnya adalah soal fisik. Ya. Pastilah. Mulai dari makanan, mulai dari treatment tentang tubuh gitu kan. Padahal tidak melulu soal itu. Nggak melulu soal itu. Ada faktor lain kan, gini ya, memang paling mendasar memang soal pola makan gitu kan, lifestyle yang sehat itu bagaimana gitu kan, memang cuma yang saya soroti dan saya amati selama ini memang itu nggak terlalu ini ya, secara persentase itu nggak terlalu ngefek banget. Oh gitu. Ya. Yang ngotot banget pengen badan ideal sampai harus nge-gym pol-polan, diet pol-polan itu nggak begitu penting ternyata. Nggak terlalu ngefek karena gini, benar yang Mas Amal awal diceritakan, setiap orang punya sirenenya sendiri, punya alarm tubuhnya sendiri. Sebetulnya apa sih gitu kan alarm tubuh? Itu berarti kan kita tuh targetnya adalah mengenal tubuh kita sendiri. Yeah. Ingat, tiap orang itu beda-beda ya Mas. Saya, Mas Amal atau mungkin yang lain gitu kan, pasti beda-beda ininya, kecenderungan tubuhnya. Yang orang bilang mungkin genetik, keturunan atau bagaimana, kita nyebutnya respon tubuh aja ya. Okay. Jadi ketika sebuah makanan masuk ke tubuh ataupun treatment yang kita lakukan ke tubuh itu, hasilnya walaupun itu ada dua orang melakukan hal yang sama persis, hasilnya pasti berbeda. Olahraganya sama, makannya sama, tapi hasilnya pasti berbeda. Oh, oke. Karena ya faktornya banyak sekali gitu kan. Terus jadi yang ditekankan adalah apapun caranya itu hanya sekedar cara. Jadi target utamanya adalah kita tuh kenal sama ini, ya betul, sirine, alarm ataupun respon tubuh atau efek lah ya. Jadi misal kita makan ini, kita harus paham, oh ternyata aku habis makan ini ternyata efeknya begini. Katanya orang dengan makan ini akan berakibat seperti ini. Apa iya? Oke. Gitu. Ya kita ya mungkin di awal-awal harus trial and error ya untuk mengetahui apa yang cocok untuk tubuh kita sendiri. Karena kita belajar masih proses dan itu memang butuh waktu gitu kan.
Tapi mengarah ke badan yang ideal. Kita menyebutnya nggak kurus, nggak ramping ya, tapi idealnya tubuh kita, yang tubuh sehat itu perlu effort atau usaha yang harus getol gitu banget gak sih mas sebenarnya? Atau dinikmati aja olahraga secukupnya, makan secukupnya, udah it's fine, enjoy your life gitu maksudnya. Memang pada akhirnya memang harus enjoy your life. Cuma yang pertama itu jangan terburu-buru sama actionnya. No in something, ya nggak ada yang namanya instan ya. Jangan terburu-buru sama actionnya, apalagi terburu-buru sama hasilnya. Jadi kita ingat loh, ini kan tubuh kita sendiri ya. Jadi mungkin sebelum kita mencoba sesuatu pada tubuh kita sendiri, kita harus mau mempelajari lebih dulu. Mengenal tubuh kita. Mengenal tubuh kita. Ya memang kita akui orang tuh agak males ya gitu kan. Pokoknya katanya orang bagus hajar gitu kan. Ini oke, kita langsung action. Oh jangan dulu. Kan biasanya orang punya role model sih mas, ya kan? Punya role model. Katakanlah role model kita itu adalah PT kita. Adalah yang ngajarin kita olahraga. Badannya kok bagus, dia gini. Akhirnya kan kita sebagai yang diajar itu kan ngikut dia. Padahal hasilnya beda. Latihan yang dia lakukan atau diet yang dia lakukan nggak sama responnya ke tubuh kita. Iya, karena mungkin kalau ketemu PT ya, personal trainer di tempat gym mungkin 1 jam atau 2 jam. Iya betul. Tapi kita nggak tahu loh, sisa 22 jam yang dilakukan si PT-nya itu kita nggak tahu loh, gitu kan? Iya. Nah, fungsinya apa? Kita harus mengenal tubuh kita ya, karena sisa 22 jam tadi yang kita tidak tahu PT lakukan ya itu dia kita manfaatkan untuk mengenal tubuh kita gitu kan. Jadi apapun yang tips atau ilmu yang kita dapatkan dari luar, termasuk dari PT atau mentor apapun, itu adalah sekedar ilmu. Dapat informasi Sekedar informasi bagaimana efeknya ke badan, ke tubuh kita sendiri, itu yang paling penting. Kita yang tahu, kita sendiri yang tahu. Sehebat apapun PT gitu kan, kita tidak akan benar-benar tahu dari membernya itu efeknya bagaimana. 100% tidak akan bisa menjamin. Jadi ibaratnya kalau yang diharapkan adalah member atau siapapun yang pengen punya badan ideal ya, badan bagus, itu proaktif. Jadi tidak berpangku tangan menunggu sebuah informasi dijejalkan ke dirinya sendiri. Kita proaktif, kita cari tahu gitu. Karena ini nggak main-main tubuh loh soalnya gitu kan. Ini kalau kenapa-napa drill-drillnya nggak ada yang ganti loh. Wah bahaya. Tapi kalau udah ngomongin masyarakat urban gitu mas, sekarang kan lagi tren hidup sehat tuh. Runner di mana-mana. Gym, gila, semakin banyak, semakin tumbuh banyak, membernya semakin banyak juga. Kemudian yang jualan makanan diet, yang sehat, yang nggak ada garamnya, nggak ada gulanya, itu juga semakin merajalela di Instagram. Tambah MSG juga kayak gitu. Apakah harus semacam itu kah lifestyle hidup kita untuk mendapatkan badan ideal, badan sehat? Harus kayak gitu nggak sih? Kok kasihan ya saya harus. Saya bisa dikasihani loh. Saya adalah pelakunya dulu kayak gitu. Dan merasa nggak enjoy ya mas, bener kan? Iya. Dan sekarang lebih enjoy karena sesuai dengan petuahnya Mas Aziz, menikmati hidup dan tetap sehat kan? Tetap sehat, itu dia. Akhirnya gini, ketika kita enjoy, menikmati hidup gitu kan, nggak terlalu seketat dulu, toh tetap sehat ya mas. Jadi ya alhamdulillah masih nggak sakit-sakitan gitu kan. Masalahnya gini loh, banyak orang rancu dengan istilahnya hidup sehat itu sendiri gitu. Silakan diluruskan mas. Jadi begini, orang mengira hidup sehat itu harus olahraga, terus harus makanan-makanan yang benar, yang organik lah gitu kan, terus higienis gitu kan, tanpa perasa atau apapun gitu kan. Masalahnya gini, kita lupa misal kita sebelum kita ngomongin olahraga ya, kita ngomongin makanan dulu deh. Boleh. Apa yang membuat kita makan? Salah satunya adalah karena selera. Oke lah, kita memang harus makan yang sehat karena untuk kepentingan tubuh. Tapi jangan lupa, kita ini punya selera loh. Kita punya lidah yang harus dipenuhi. Bukan iklan rokok, bukan pria punya selera ya. Kita punya selera setiap manusia. Betul. Itu kepuasan pribadi mas. Betul. Bayangkan mas seminggu sebulan makan sehat tapi nggak ada rasanya. Sepanang rasanya. Emosi. Iya betul mas. Iya kan? Gak nikmat ya jadi. Iya gak enak jadi makanan itu jangan lupa, walaupun
harus sehat, tapi juga harus ada rasanya. Gitu kan. Terus yang dikatakan makanan sehat itu gimana? Kadang-kadang kalau yang berdasarkan yang saya amati, banyak yang terlalu rumit mengartikan sebuah hidup sehat gitu kan. Kembali lagi kan, basicnya adalah kita harus memahami tubuh kita, harus memahami alarm tubuh kita sendiri. Artinya kita memahami kebutuhan tubuh kita nih apa. Nah, memahami kebutuhan adalah kita sehari-hari aktivitasnya apa gitu loh. Misal kita aktivitasnya adalah orang kantoran lah ya, kebanyakan orang urban seperti itu gitu loh. Apakah butuh makanan sehat yang sampai berlabel sehat yang orang-orang bilang gitu kan? Apakah mungkin yang makanan sehari-hari itu sudah cukup sehat? Yang tahu memang si orang itu sendiri. Ciri-cirinya apa? Jika yang selama ini yang dia makan itu tidak membuat dia mudah sakit, aktivitas masih baik-baik saja, berat badan masih ideal, ya berarti yang dimakan sudah sehat. Artinya cukup ya, nggak berlebihan tapi cukup. Nah itu kuncinya, tidak berlebihan itu. Jadi sudah cukup lah ya. Kecuali kalau memang sudah ada penumpukan lemak gitu kan. Itu ada program khusus Mas? Iya, itu suatu hal yang berbeda lah ya. Jadi kalau dinamakan hidup sehat, ya itu tadi kita kenal tubuh kita sendiri dan pas porsinya, tidak berlebihan. Kalau itu soal makanan yang itu tadi, terus kalau soal olahraga gitu kan, seandainya misal gini ya, banyak orang yang salah kaprah tentang olahraga itu sendiri loh. Waduh, jangan-jangan saya yang salah. Kenapa Mas? Kenapa? Nah gini, orang kalau berpikir olahraga itu apa sih? Ada yang mikir, oh pokoknya saya rutin tiap pagi lari gitu kan, sit up, push up, workout gitu kan. Terus atau mungkin sampai kalau punya dana lebih atau mungkin tekad kuat, terus ke tempat gym gitu kan. Sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan, tapi kembali ke goalnya dia apa gitu loh. Kalau hanya untuk sekedar biar bisa beraktivitas sehat, fit gitu kan. Kalau saran dari saya, yang penting jangan mager aja sih. Jadi kita jalan ya cukup, misal kita misal tinggal di kompleks perumahan gitu ya, ke rumah tetangga atau teman yang satu kompleks, nggak usah lah bawa sepeda motor, bisa sepeda atau malah jalan kaki ke swalayan yang terdekat gitu kan, jalan kaki sudah cukup. Makanya kalau kita bergerak, salah satunya paling gampang rajin-rajin bersih-bersih rumah gitu. Itu efeknya ada dua nih, sehat sama rumah bersih gitu ya. Itu kan sudah cukup. Betul. Kan karena istilahnya goalnya apa dulu? Yang penting saya beraktivitas gitu kan. Yang penting apa, sudah sehat untuk mensupport kegiatannya sehari-hari. Kecuali memang ada program untuk punya badan yang lebih berotot, lebih six pack, foto model mungkin. Memang karena profesinya sendiri harus di depan kamera, harus terlihat bodinya bagus, itu ya silakan gitu loh. Tapi kalau enggak, ya ngapain juga sih gitu kan. Jangan ngoyo gitu loh, nggak nikmat hidupnya. Tapi masalahnya gini loh Mas, tadi kan Mas Aziz udah nyebutin tiap manusia punya alarmnya masing-masing, punya sirenenya masing-masing. Karena ada beberapa orang mungkin teman-teman juga yang mungkin merasa bahwa lupa dengan alarmnya, tapi nyontoh alarmnya yang badannya udah bagus. Kan niatnya kan pengen nyontoh agar badannya bagus, tapi kok salah dan akhirnya gagal, fail. Yang pengen kurus atau yang pengen badannya dia tambah gede lagi karena porsinya makan. Dia pengen badannya yang lean, tapi yang dipakai adalah alarmnya bodybuilder, kan ya beda Mas. Gimana caranya kalau kayak gitu? Kalau udah kejadian kayak gitu, mengembalikan, udah terjadi. Wah ini sudah terjadi ya, sudah kelewat ya ini. Udah jadi gimana nih? Jadi ya kembali lagi kan, dia kan goalnya orang waktu itu kan ingin membentuk berat badan, tapi kan sudah terlanjur membesar karena sudah berhenti program gitu kan, sudah goalnya sudah tercapai gitu kan, terus dia merasa loh kok badanku sudah jadi begini. Cuma gini, itu kan dia goalnya adalah bodybuilding ya. Kemudian dia ingin mengecilkan kembali, menormalkan kembali ya. Mengidealkan kembali. Berarti kan ada dua hal yang berbeda. Satunya ada yang dulu dia yang lakukan adalah bodybuilding. Kalau untuk mengecilkan yang namanya weight loss.
Berarti kan ada dua hal yang berbeda, berarti metodenya pun berbeda gitu kan. Orang kan sering kebolak-balik nih gitu kan. Iya, Bang Tindi kadang-kadang. Iya, jadi harus ditanyakan dulu, tanyakan kamu goalnya apa? Pengen bentuk badan atau pengen cuma ngecilin aja? Mungkin ada yang bilang weight loss itu seharusnya fat loss ya, jadi yang dibuang lemak. Cuma ada orang yang sebetulnya nggak terlalu peduli itu. Ada yang bilang kalau kita fokus weight loss itu nanti nggak cuma fatnya aja yang hilang, terus ototnya juga hilang gitu kan. Ada yang khawatir begitu, tapi sebetulnya kalau bagi saya ya, saya tidak terlalu memusingkan hal seperti itu gitu. Karena badan sehat. badan satu kembali ke goal dulu. Oke. Goalnya ada weight loss. Oke, nggak apa-apa walaupun ototnya berkurang karena mungkin karena fokusnya tidak sekedar bukan fat loss murni ya, tapi memang weight loss, ya apa-apa. Nanti kalau sudah mencapai berat badan ideal, ayo mari kita Bentuk lagi ke body building gitu loh. Jadi lebih fokus ke apa goalnya dia dulu. Caranya nggak ditumpuk-tumpuk. Kalau ditumpuk-tumpuk caranya Bang Tindi kayak gitu kan akhirnya nggak kena semua ya Mas ya, nggak optimal ya. Optimal. Satu Betul. mungkin nggak optimal, kedua iya kalau berhasil gitu kan. Tambah kecil lagi gitu. Kan sudah banyak ini ya. Banyak kejadian soalnya. Kejadian. Betul.